Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noni Suryani dengan NIM 25201503 dari Program Studi Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Selamat pagi teman-teman dan ibu bapak dosen. Pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Teknologi dengan dosen pengampu Associate Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Transformasi Digital dan Pembangunan Ekonomi, Teori dan Implementasi. Topik ini sangat relevan karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja, berbisnis, belajar, dan berinteraksi. Digitalisasi tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana transformasi digital berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori pembangunan dan kondisi nyata yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, latar belakang. Pada era revolusi industri, perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat. Berbagai inovasi seperti internet, kecerdasan buatan atau AI, atau e-commerce, fintech, dan media digital telah mengubah struktur ekonomi dunia. Di Indonesia, transformasi digital memberikan banyak manfaat. Pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas, biaya operasional menjadi lebih efisien, dan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dengan lebih mudah. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Masih terdapat kesenjangan akses internet antara daerah perkotaan dan pedesaan. Rendahnya literasi digital masyarakat, serta kekhawatiran mengenai berkurangnya lapangan kerja akibat otomatisasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara transformasi digital dan pembangunan ekonomi menjadi sangat penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan transformasi digital dalam pembangunan ekonomi? Yang kedua, bagaimana teori pembangunan menjelaskan peran teknologi dan pertumbuhan ekonomi? Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak transformasi digital tersebut terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang keempat, apa manfaat serta tantangan transformasi digital bagi masyarakat? Keempat pertanyaan ini akan dijawab melalui kajian teori dan analisis pada slide berikutnya. Teori modernisasi Teori pertama yang digunakan adalah teori modernisasi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow. Menurut beliau, pembangunan ekonomi suatu negara berlangsung melalui 5 tahapan, yaitu masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas atau take off, menuju kedewasaan, dan 5 konsumsi massa tinggi.
Dalam konteks transformasi digital, teknologi menjadi katalisator yang mempercepat proses pembangunan ekonomi. Digital membantu negara berkembang melewati tahap-tahap pembangunan dengan lebih cepat melalui peningkatan produktivitas, efisien, dan inovasi. Sebagai contoh, penggunaan teknologi digital dalam sektor perdagangan memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar nasional dan bahkan internasional tanpa harus membuka cabang fisik. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital merupakan bagian penting dari proses modernisasi ekonomi menuju masyarakat yang lebih maju dan berbasis pengetahuan. Selanjutnya, teori difusi inovasi. Teori kedua adalah teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Everett Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi diterima dan diadopsi oleh masyarakat melalui 5 tahap. Tahap yang pertama adalah awareness atau kesadaran, yaitu ketika masyarakat mulai mengetahui adanya teknologi baru. Kemudian yang kedua adalah interest atau ketertarikan untuk mempelajari teknologi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah evolution, yaitu mempertimbangkan manfaat dan resikonya. Kemudian yang keempat adalah trial atau mencoba teknologi tersebut dalam skala kecil. Dan tahap terakhir adalah adoption, yaitu penggunaan teknologi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan teori ini dapat dilihat pada penggunaan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, layanan mobile banking, dompet digital seperti OVO dan Dana, serta platform pembelajaran online. Semakin cepat masyarakat mengadopsi inovasi digital, maka semakin cepat pula manfaat ekonomi yang dirasakan. Selanjutnya, analisis transformasi digital. Transformasi digital saat ini menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi modern. Yang pertama, teknologi digital meningkatkan produktivitas. Otomatisasi dan penggunaan sistem digital membantu perusahaan bekerja lebih cepat dan efisien. Kemudian yang kedua, transformasi digital memperluas akses pasar. UMKM kini dapat menjual produk ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri melalui marketplace dan sosial media. Kemudian yang ketiga, teknologi mendorong lahirnya berbagai inovasi baru seperti startup digital, fintech, konten kreator, atau berbagai model bisnis berbasis platform. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai layanan pemerintah kini dapat diakses secara online sehingga lebih cepat, transparan, dan efisien. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan bagi masyarakat. Kemudian, data dan fakta pendukung. Data yang menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Jumlah pengguna internet meningkat dari sekitar 175 juta pengguna pada tahun 2019 menjadi lebih dari 215 juta pengguna pada tahun 2023. Selain itu, transaksi e-commerce meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian pertumbuhan fintech dan pembayaran digital juga terus meningkat di setiap tahunnya. Saat ini lebih dari 19 juta UMKM telah memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Fakta ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia.
Digital membantu pelaku usaha memperluas pasar tanpa harus memiliki toko fisik dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar. Kemudian, dampak positif transformasi digital. Transformasi digital memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sisi ekonomi, teknologi meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan UMKM. Di sisi sosial, teknologi mempermudah komunikasi, memperluas akses pendidikan, dan mempercepat penyebaran informasi. Sementara itu, di sisi teknologi, transformasi digital mendorong inovasi dan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Dengan demikian, manfaat tersebut, transformasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian, dampak negatif dan tantangan. Meskipun memberi banyak manfaat, transformasi digital juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet dan teknologi yang memadai. Selain itu, otomatisasi berpotensi mengganti beberapa jenis pekerja sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap pengangguran. Risiko kejahatan cyber juga semakin meningkat seperti pencurian data, penipuan online, dan serangan terhadap sistem digital. Masalah privasi dan keamanan data pribadi juga menjadi tantangan yang harus mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan literasi digital dan penguatan keamanan cyber. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi modern. Teori modernisasi Rostow menjelaskan bahwa teknologi mempercepat proses pembangunan ekonomi menuju masyarakat modern. Sementara teori difusi inovasi Rogers menjelaskan bagaimana masyarakat menerima dan mengadopsi teknologi baru. Transformasi digital memberikan manfaat berupa peningkatan produktivitas, efisien, inovasi, dan perluasan dasar. Namun, terdapat pula tantangan seperti kesenjangan sosial, keamanan cyber, dan risiko otomatisasi pekerjaan yang perlu diatasi secara bersama-sama. Kemudian, rekomendasi. Untuk memaksimalkan manfaat transformasi digital, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemerintah perlu memperluas infrastruktur digital hingga ke daerah terpencil. Yang kedua, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan dan literasi digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Ketiga, UMKM harus terus didorong untuk mengadopsi teknologi digital dan teknologi kegiatan usahanya. Kemudian yang keempat, perguruan tinggi perlu memperkuat pendidikan berbasis teknologi agar menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era digital. Kemudian yang terakhir, ada perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan juga masyarakat dalam membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian, dengan demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai transformasi digital dan pembangunan ekonomi, teori dan implementasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.